Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara mengenai filsafat Iqbal atau Muhammad Iqbal. Iqbal seorang sarjana hukum, seorang pujangga juga, seorang filosof eksistensialis gitu kan. Beberapa orang mengkategorikan Iqbal sebagai seorang eksistensialis. Dia juga seorang aktivis yang menjadi inspirasi atau inisiator berdirinya negara Islam Pakistan gitu kan. Iqbal menulis buku yang terkenal misalnya adalah Metafisika di Persia. Kemudian yang lebih fenomenal lagi adalah Rekonstruksi Pemikiran Islam. Ya, kenapa menulis tentang Metafisika in Persia? Ini adalah disertasi doktoralnya gitu kan. Jadi memang negara Persia atau saat ini adalah Iran adalah negerinya para filosof gitu kan. Ibnu Sina, Al-Farabi, kemudian Mulla Sadra itu dari tanah Persia gitu kan. Al-Ghazali juga gitu kan. Jadi metafisika ini memang pemikiran filsafat mengenai realitas yang istilahnya adalah kenyataan yang sesungguhnya gitu kan. Berpikir yang tentu saja adalah abstrak, tetapi mencari suatu cakupan mengenai pemahaman segala yang ada gitu kan. Itu disebut dengan metafisika. Baik itu sisi berbicara mengenai ada sebagai ada, atau tentang eksistensi manusia, atau berbicara mengenai eksistensi alam semesta ini gitu kan. Berbicara tentang emanasi, kemudian mengenai wujud mungkin dan wujud potensi gitu kan, atau wujud wajib ya. Jadi Tuhan itu adalah wujud wajib. Ini suatu diskursus di dalam filsafat metafisika. Begitu juga Iqbal menulis tentang rekonstruksi pemikiran Islam. Inilah yang menyebabkan dia dianggap sebagai pembaharu gitu kan, pembaharu pemikiran Islam yang harus istilahnya pemikirannya itu bersifat progresif, kemudian evolusi, dan tentu saja kreatif gitu kan. Dia meletakkan filsafatnya tentang diri gitu kan. Filsafat hudi, ego gitu kan, kehendak. Seorang muslim itu harus memiliki kehendak yang membuatnya kreatif, bisa mengaktualisasikan dirinya gitu kan. Jadi yang disebut dengan insan kamil adalah mereka yang bisa mengaktualisasikan diri secara rasional, kehendak, dan kebermanfaatan kepada umat Islam dan manusia lebihnya gitu. Jadi Iqbal juga seorang penulis puisi yang sangat luar biasa, tidak cengeng gitu kan. Karena memang pujangga itu menulis syair puisi itu tidak cengeng gitu kan. Misalnya Iqbal menulis puisi yang cukup singkat tapi sangat mendalam. Misalnya, aku tidak pernah meminjam mata orang lain untuk melihat dunia. Wah, ini kan asli intinya adalah otentik gitu kan. Kita memahami dunia dengan cara kita sendiri gitu kan. Melihat dunia dengan cara kita sendiri gitu kan. Jadi ini sisi yang bersifat soliter gitu kan. Kemudian Iqbal pernah menyarankan kepada umat Islam, misalnya, janganlah kamu menjadi burung pipit yang hinggap dari satu dahan ke dahan yang lain. Jadilah raja wali yang mengarungi angkasa yang luas. Atau Iqbal pernah menulis juga bahwa seorang muslim itu dia akan tersenyum ketika menghadapi kematian gitu kan. Jadi kita disuruh untuk senyum ketika menghadapi kematian gitu kan. Menghadapi Tuhan yang maha eksistensi gitu kan. Jadi puisi bagi Iqbal adalah sesuatu yang sangat penting
sangat estetis gitu kan. Iqbal memiliki suatu kemampuan untuk mengartikulasikan pemikirannya lewat puisi, syair gitu ya. Seperti tadi gitu kan. Kenapa ada puisi yang sesungguhnya menggugah gitu kan daya kreativitas manusia sebenarnya dengan puisi itu. Meskipun yang namanya puisi itu memang akan dipahami oleh mereka yang memiliki jiwa nalar yang lebih maju gitu. Iqbal tentang filsafat khudi atau filsafat diri ini diinspirasi misalnya oleh Henri Bergson, kemudian Nietzsche, kemudian Kierkegaard, dan ada juga gurunya adalah Mac Taggart yang bertemu di Inggris. Jadi Bergson ini adalah seorang filosof Prancis yang berbicara mengenai intuisi. Intuisi ini adalah suatu instrumen di dalam diri manusia yang harus diaktifkan gitu kan. Ini adalah rasionalitas tingkat lanjut yang bisa mengkoneksikan antara pemahaman yang bersifat rasional yang bisa menguatkan penghayatan tentang menggali makna yang lebih dalam gitu kan. Intuisi, sehingga intuisi ini bisa melahirkan dimensi estetis pada puisi, kemudian melihat masa depan, memahami masa depan, memahami substansi permasalahan tentang peradaban manusia gitu kan. Ya bagi Iqbal permasalahan manusia, permasalahan umat Islam ini tentu saja melihat dari sisi substansinya adalah karena hilangnya kreativitas, hilangnya pengembangan diri, apalagi ketika masyarakatnya menjadi istilahnya lebih kalah itu kan dengan dunia barat gitu kan. Iqbal menerima kemajuan barat itu tidak dengan kritik yang berlebihan gitu kan, tapi dia juga